warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rabia Adawiyah dari kelas C angkatan 22 jurusan Pendidikan Biologi NPM 2211060124. Di sini saya ingin membuat video. Di sini saya akan membuat video tujuannya untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengelolaan laboratorium dengan dosen Ibu Meita Dwi Solpiana MPD. Materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah pengenalan alat-alat di laboratorium. Yang pertama kita harus tahu dulu apa sih penggunaan alat-alat di laboratorium. Penggunaan alat-alat yang dipergunakan dalam laboratorium sangat penting guna kelancaran percobaan. Yang dilaksanakan diantaranya adalah untuk menghindari kecelakaan kerja dan gagalnya percobaan. Dan untuk menunjang kegiatan praktikum atau eksperimen laboratorium, dibutuhkan peralatan khusus yang didesain untuk keperluan di laboratorium. Berikut adalah nama-nama dan fungsinya. Yang pertama ada glass breaker. Glass breaker sendiri berfungsi sebagai penampung sampel atau bahan sementara atau biasa digunakan sebagai penyimpan zat sementara. Lalu ada rak tabung reaksi, berfungsi untuk meletakkan tabung reaksi. Selanjutnya ada gelas ukur, berfungsi untuk mengukur suatu volume atau sebagai sampel bahan cair dengan ketelitian rendah. Selanjutnya ada corong gelas. Corong gelas sendiri berfungsi sebagai alat bantu untuk memindahkan atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil dan sebagai alat bantu dalam melakukan penyaringan. Selanjutnya ada pengadu kaca, berfungsi untuk membantu menghomogenkan larutan dan sebagai alat bantu mengalirkan larutan ke dalam corong ketika memindahkan atau ketika menyaring larutan. Lalu ada karet penghisap. Karet penghisap sendiri itu berfungsi untuk mengambil larutan kimia yang berbahaya dengan cara disambung dengan pipet ukur. Sedangkan pipet ukur sendiri berfungsi untuk mengambil larutan mengukur volume pada berbagai skala garing ukuran dengan ketelitian tinggi. Lalu selanjutnya ada pipet volume atau pipet gondok. Sendiri berfungsi untuk mengambil bahan dan mengukur volume larutan hanya untuk skala ukuran dengan ketelitian tinggi. Lalu selanjutnya ada labu ukur atau labu akar, berfungsi sebagai pembuat larutan dengan volume yang diketahui secara teliti dan untuk mengencerkan larutan sampai volume tertentu dengan ketelitian yang tinggi. Selanjutnya ada spatula stainless. Spatula stainless sendiri berfungsi untuk mengambil bahan kimia padat. Lalu ada spiritus logam, berfungsi untuk alat pembakar yang terbuat dari logam itu tersendiri atau pemanas dengan bahan bakar spiritus. Selanjutnya ada Erlenmeyer. Erlenmeyer sendiri berfungsi untuk mengukur volume bahan kimia cair dengan ketelitian rendah. Lalu ada sebagai tempat menampung bahan kimia sementara, tempat menghomogenkan larutan atau media, dan tempat untuk menyimpan media pada pengujian mikro, digunakan untuk menampung tirtan pada saat tetrisi dan sebagai tempat penyimpanan media analisis mikrobiologi. Lalu selanjutnya ada cawan porselin, berfungsi sebagai merealisasikan zat kimia pada suhu tinggi, tempat mengarangkan bahan yang kemudian sekaligus tempat untuk mengabukan bahan dan menguapkan bahan dengan cara dipanaskan, baik pemanasan langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada botol semprot. Botol semprot sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpang aqua. Lalu ada mortar pestle, berfungsi untuk menghaluskan bahan atau menggurus bahan. Lalu ada tabung reaksi. Di laboratorium mikrobiologi biasanya digunakan sebagai tempat pengenceran atau digunakan tempat penyimpanan media. Lalu ada lampu spiritus. Lampu spiritus sendiri berfungsi di mikrobiologi sebagai sterilisasi atau memijarkan OC sebelum inokulasi sampel dan untuk mengkondisikan area dalam kondisi aseptis dengan jarak maksimal dari lampu pijar
30 cm. Selanjutnya ada Erlenmeyer. Erlenmeyer sendiri berfungsi untuk mengukur volume bahan kimia cair dengan ketelitian rendah sebagai tempat menampung bahan kimia sementara. Lalu tadi Erlenmeyer sendiri berfungsi sebagai tempat menampung bahan kimia sementara, tempat mengumpulkan larutan atau media, dan tempat untuk menyimpan media pada pengujian mikro. Lalu ada timbangan. Timbangan digital berfungsi untuk menegakkan buret atau corong pisah di statif dikombinasikan dengan ring atau klem. Lalu ada neraca analitik. Neraca analitik itu seperti timbangan. Untuk yang pasti fungsinya untuk menimbang alat dengan bahan ketelitian 0,0001 gram dan kapasitas maksimum 210 gram. Baik, itu saja materi yang saya dapat paparkan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.